yang tidak punya kasih suka sekali menelanjangi kesalahan orang, bahkan menjatuhkan orang itu. Bukan hanya menguliti. Menguliti itu apa sih Bu Heni? Dosa orang dibahas satu-satu, kesalahannya disebutin satu-satu. Pernah dengar orang gosip? Kalau ngebahas kesalahan orang tuh sampai detail, dari A sampai Z. Dikuliti satu-satu, bahkan tidak hanya dikuliti, dibumbui, ditambah-tambah, dibesar-besarkan. Yang tujuannya merusak nama baik dan menjatuhkan orang lain. Belajarlah dalam hidup ini. Jangan suka memperbesar masalah, tapi belajarlah menutup sebelah mata. Karena tidak ada orang yang sempurna yang sesuai dengan standar kita. Hari ini saya akan khotbah tentang love protects. Kasih menutupi dalam bahasa Indonesianya. Love covers ya, love protects. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dikatakan kasih menutupi segala sesuatu. Apa artinya? Kita akan bahas. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, kata menutupi di dalam bahasa aslinya itu ditulis stege ya, dari akar kata stego. Nah, apa arti kata stege? Mari kita lihat yuk. Stege ini artinya menutupi atau menanggung. Kemudian akar kata stego sendiri berasal dari kata atap atau penutup artinya. Stego artinya atap atau penutup ya. Pahami artinya dulu. Yuk, stege artinya menutupi atau menanggung, sedangkan stego artinya atap atau penutup. Nah, saya akan bahas 3 poin secara cepat. Kasih yang menutupi memiliki makna. Yang pertama, kasih menanggung beban. Jadi arti kata stege salah satunya adalah menanggung. Nah, kasih itu membuat kita tidak menyerah walaupun berat. Kasih membuat kita bertahan walaupun sulit. Kasih membuat kita sabar menghadapi perlakuan buruk orang. Di dalam hubungan, kasihlah yang membuat kita sabar menanggung penderitaan. Ketika kita harus bekerja keras untuk keluarga, tidaklah mudah, apalagi jadi kepala keluarga. Bagi istri-istri harus menanggung beban sebagai ibu rumah tangga. Sudah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, ada yang kerja. Kasihlah yang membuat kita sabar dan mampu menanggung semua penderitaan dan tantangan kesulitan di hidup kita. Anda rasakan itu? Yang kedua, kasih yang menutupi memiliki makna kasih melindungi. Seperti fungsi atap pada sebuah rumah yang melindungi penghuni rumahnya dari hujan, dari panas, dari badai, dari angin. Demikianlah kasih berfungsi untuk melindungi sebagai perisai bagi orang lain dari serangan atau penghinaan. Jadi ketika anak kita dijahatin orang karena kasih, kita timbul rasa proteksi. Makanya banyak orang yang bablas saking mengasihi jadi overprotective sama anaknya. Saya dari anak-anak kecil tidak mengizinkan anak saya menginap di rumah orang. Saya lebih senang dia bawa teman-temannya main ke rumah kami meskipun rumah kami kecil. Supaya saya bisa kenal teman-temannya. Supaya saya tahu anak saya aman pergaulannya. Ketika mereka rame-rame nongkrong di kamar, saya sesekali masuk ke dalam jebret. Mau pizza? Alasannya banyak. Udah makan supaya saya tahu ngapain loh di dalam. Saya menanamkan nilai ke anak-anak saya tidak boleh pacaran di dalam kamar. Karena itu berbahaya. Bahkan di ruang tamu gak boleh mati-mati lampu. Alasannya nonton film, lampu diredupin. Saya pasang CCTV dan saya berdiri 2 jam di situ. Anak gue diapain nih gitu kan. Saudara, kita karena mengasihi kadang-kadang jadi posesif karena protektif. Tetapi itu tidak selalu baik ya. Kadang kita harus punya rasa percaya. Nah, saya ingat ketika adik saya masih kecil, saya punya adik laki-laki kandung yang memang setelah menikah jadi kurang dekat sama keluarga ya. Dan saya waktu dia SD itu dia sempat dibully. Saya masih ingat,
Saya langsung dikasih tahu teman, adek lu dikerjain. Apa yang saya lakukan? Saya tuh sayang adik saya. Saya langsung datangi dan saya lindungi adik saya di belakang saya. Kasih menutupi, artinya kasih itu melindungi. Saya ingat lagi ketika saya diserang di sosial media dan di YouTube oleh pendeta-pendeta, gara-gara khotbah judulnya salah, 3 langkah menuju surga, langsung saya diserang, dibabat habis, dipermalukan, dan ada hamba-hamba Tuhan yang mengasihi saya, mereka protek saya. Mereka sampai bilang, tidak seperti itu maksud Henny. Yang dia kupas tuh ada ayat-ayatnya. Hanya permainan clickbait. Karena dulu supaya YouTube tuh ditonton, setahu saya bilang clickbait tuh judul harus bikin orang marah atau menggelitik gitu loh. Nah konyolnya saya ikut aja. Again gak nyalain orang, waktu itu langsung saya merasakan, saat itulah saya tahu siapa sahabat, siapa musuh. Orang-orang yang melindungi saya adalah orang-orang yang mengasihi saya. Dalam hidup kita, kalau kita punya kasih, kita akan melindungi, kita akan menjaga. Bahkan orang-orang yang mungkin bukan keluarga, tapi orang-orang yang bekerja kepada kita. Seorang pimpinan yang mengasihi, ketika datang masalah, tidak jorokin bawahannya, hadapi. Tapi dia yang berdiri dan melindungi. Dan itu yang kami lakukan. Ketika ada jemaat protes tentang pengerja kami. Ketika ada donatur marah-marah sama staf tangan pengharapan. Saya akan berdiri dan berkata, maafkan saya. Enggak cuma donatur. Jemaat yang kadang-kadang marahin full time kami. Itu saya yang minta maaf. Karena full time-nya terlalu erogan untuk berkata maaf. Saya yang minta maaf. Karena tugas pemimpin yang mengasihi itu melindungi. Suami harus melindungi istri. Istri harus melindungi suami, melindungi anak. Katakan amin. Yang ketiga, makna kasih yang menutupi adalah kasih menutupi dengan kesunyian. Saya akan bahas di sini panjang. Kasih menutupi dengan kesunyian yang artinya apa? Kasih itu tidak mengumbar kesalahan dan kelemahan orang di depan publik. Kasih memilih untuk menyimpan rahasia dan menutupi kekurangan demi menjaga martabat orang yang dikasihi. Kasih tidak mempermalukan. Katakan amin. Lah Bu Henny sering khotbah tentang orang-orang di sekitarnya, katanya gak mempermalukan. Kan saya gak nyebut nama, Anda juga gak tahu kan. Ada leader yang bikin salahnya tuh udah parah ya, udah dosa. Tapi tidak ada satupun pengerja dan leader yang tahu masalahnya. Jadi ketika leader ini tidak mau bertobat dan dia memilih keluar dari pelayanan, semua menghakimi saya. Tapi saya diam aja. Kenapa? Karena saya tahu ada satu firman yang berkata gini, selesaikan masalahmu tapi jangan buka rahasia orang lain. Jadi saya tidak mau cerita kenapa dia keluar. Saya tahu kalau semua ngerti, semua akan paham. Tetapi tidak perlu, saya tidak hutang penjelasan kepada siapapun. Saya tutupi dosa orang ini, dan kemudian setelah sekian lama dia keluar, baru orang-orang terdekat, leader-leader penting yang perlu tahu kenapa terjadi, saya kasih tahu. Dan mereka baru, Lah Bu Henny sering jelek-jelekin Pak Jojo. Loh enggak, kami berdua tuh bercanda. Karena kami tahu, hidup kami harus jadi teladan sebagai gembala. Kebanyakan pendeta suka pencitraan hanya nunjukin bagusnya doang. Kenyataannya hidup itu tidak semanis tampilan kita di sosial media. Ada masalah, tapi yang saya ceritakan selalu kemenangan-kemenangan. Jadi kegagalan yang sudah lewat. Dan menjadi sesuatu yang lucu ketika kita sudah melewatinya. Kata menutupi memiliki pengertian. Kita tidak menguliti kesalahan orang. 1 Petrus 4 ayat 8, kita baca sama-sama. Tetapi yang terutama sama-sama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Katakan banyak sekali. Nah, katakan ke pasanganmu, makanya lu sabar sama gua. Jangan 1 kali dibilang gini, sekali ya, 2 kali ya, 3 kali ya. Emangnya kerja SP1, SP2, SP3. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, kata menutupi di 1 Petrus 4 ayat 8 ini
Kasih menutupi banyak sekali dosa. Di dalam bahasa Yunaninya itu kalipte. Dari bahasa dasar kalipto yang artinya membungkus. Saya punya kain shawl di tangan saya. Membungkus itu seperti ini. Anda bisa lihat tangan saya. Dibungkus. Jadi tidak kelihatan. Artinya menyembunyikan, menutupi itu membungkus, menyembunyikan, melapisi sehingga tidak terlihat lagi. Artinya apa? Kasih itu tidak menguliti kesalahan orang. Tidak memamerkan kesalahan orang lain untuk mempermalukannya. Sebaliknya, kasih memilih untuk memaafkan dan mengubur kesalahan supaya terjadi pemulihan. Kasihlah yang memberi kesempatan untuk orang lain pulih dan bangkit. Orang yang tidak punya kasih suka sekali menelanjangi kesalahan orang, bahkan menjatuhkan orang itu. Bukan hanya menguliti. Menguliti itu apa sih Bu Heni? Dosa orang dibahas satu-satu, kesalahannya disebutin satu-satu. Pernah dengar orang gosip? Kalau ngebahas kesalahan orang tuh sampai detail dari A sampai Z. Dikuliti satu-satu, bahkan tidak hanya dikuliti, dibumbui, ditambah-tambah, dibesar-besarkan. Yang tujuannya merusak nama baik dan menjatuhkan orang lain. Belajarlah dalam hidup ini. Jangan suka memperbesar masalah, tapi belajarlah menutup sebelah mata. Pernah dengar istilah itu? Satu kali. Saya lihat ada nyonya-nyonya itu yang kalau sama pembantu itu, aduh cerewetnya minta ampun. Perfeksionis. Akibatnya ganti-ganti pembantu tuh sering. Setahun bisa 4 kali. Punya babysitter gak cocok 5 kali ganti setahun. Kenapa? Karena gak menutup sebelah mata. Orang salah terus di mata dia. Gak ada yang sempurna. Anda nikah sama yang model kayak begini, menderita dirimu. Betul gak? Siapa yang gak pernah bikin salah? Siapa yang gak punya kekurangan? Sesuatu yang gak salah pun jadi masalah. Karena gak sesuai standarnya dia. Saya kasih tahu, kita harus belajar menutup sebelah mata karena tidak ada semua orang yang sempurna yang sesuai dengan standar kita. Pernikahan kalau mau bahagia, kalau mau tenang, damai, harus belajar menutup sebelah mata. Artinya apa? Dulu waktu kami baru nikah, saya selalu marah sama suami saya tuh urusan dia kurang perhatian. Saya udah sering khotbah ini ya. Dulu tuh saya selalu marahnya, kamu sibuk pelayanan, kamu lebih ngutamain teman, kamu lebih ngutamain orang-orang daripada aku dan anak-anak. Marah saya, dia lebih ngutamain komsel, saya benci sama komselnya waktu itu. Bener, aku ngomong apa adanya. Sampai saya pernah ngancam suami saya, kalau kamu enggak berhenti komsel di situ kita cerai. Dia punya komsel 2 dan komsel itu merebut dia dari saya. Makan malam keluarga dia enggak ikut, dia keluar kota pelayanan, bisa-bisa balik cuma buat komsel, lalu pulang lagi karena pelayanannya tuh sampai Senin, dan PK-nya habis buat beli tiket, ya marah. Ini kok bukan jelekin suami, ini lagi cerita kekalahan kami di masa lalu, sekarang Pak Jojo udah berubah, Anda tahu. Dia sweet sekali, mesra sekali, ngintilin saya terus, nggak bisa copot, udah kayak kutil ya. Saya tuh belajar begini. Menutupi kesalahan itu gini. Orang kalau nanya saya, misalnya saya habis pelayanan di mana ya contohnya, Plaza Indonesia. Terus tiba-tiba di food court gitu kita makan, ketemu pendeta lain karena banyak gereja kan. Hai Hen, panggilnya nama dong kan pendeta. Jojo mana? Gue kasih tahu lu ya, semua yang terkenal sampai gak terkenal nanyanya sama. Jojo mana? Sampai saya bosen. Iya. Terus ada satu kali, salah satu hamba Tuhan terkenal, worship leader juga, itu teman saya dari lama. Dia ketemu saya selalu gini, kasihan ya kamu ya ditinggal Jojo mulu. Saya diem aja. Tiap kali ada yang tanya, Jojo mana? Jojo mana? Saya diem. Saya selalu bilang, oh Jojo lagi pelayanan. Jojo gak pernah di rumah?
Oh pulang kok pulang? Bukan bohong Bapak Ibu, menurut saya bukan urusan elu. Bener gak sih? Netizen kepo. Zaman itu bukan netizen, jemaat dan pendeta ya. Selalu mau menjatuhkan Jojo di mata saya. Sebenarnya saya merasakan ada iri hati. Mereka lihat suami saya laris manis diundang gereja-gereja. Saya tahu, saya enggak mau menghancurkan suami saya di depan mereka. Ada orang hamba Tuhan yang deketin saya cuma buat bahas Jojo, bayangin. Hen, Jojo tuh gak pernah di rumah ya? Gak pernah punya waktu ya sama anak-anak gitu ya? Gak pernah punya waktu sama kamu ya? Kayaknya dia Natal aja gak di rumah ya kan? Terus kalian gak pernah spend time bareng-bareng kayaknya ya, jarang ya. Saya bilang maksudnya apa sih? Mau kamu apa gitu loh. Banyak orang mau tahu masalah rumah tangga kita. Tapi kita aja boleh bocor mulut. Jangan langsung tumpah dan bilang, iya aku janda. Enggak lah, status doang nikah. Kesehariannya aku single mom gitu. Gak usah, kasih menutupi. Orang gak pernah tahu Jojo gak perhatian sama saya waktu itu. Baru tahu setelah Jojo berubah dan saya khotbah. Kan udah menang soalnya. Saya jamin 100% suamiku yang sekarang hot. Romantis pakai Z. Bu Heni kan gak dapat bunga kemarin katanya. Gak apa-apa, yang penting bunga bang. Zaman sekarang orang terlalu lebay. Saya bilang gini, jangan suka memperbesar masalah. Udah nutup sebelah mata. Lu mau nikah sama siapapun, masalahnya ada. Setuju? Mau punya pembantu, setok chair, sehebat, selihai apapun, pasti ada salahnya. Yang kerja ikut saya hari ini udah belasan tahun. Dia itu pertama kali kerja sama saya, gak bisa masak, cuci baju luntur melulu, gelas pecah selusin. Saya tanya sama anaknya, dia akan cerita apa adanya. Tapi saya sayang sama dia, dia sayang sama saya. Dan orang tuh ada lebih, ada kurang. Udah fokus lebihnya, tutup mata kelemahannya. Toh orang gak semua sempurna, bener gak? Gak ada yang cocok 100% sama kita. Lu mau yang expert kadang-kadang malah licik. Yang terlalu lihai itu malah bahaya. Mendingan hire orang yang gak terlalu pintar tapi bisa dididik. Rendah hati lebih penting, amin. Ingat, kasih itu tidak mempermalukan orang. Kasih itu menegur dengan nyata-nyata. Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita daripada mempermalukan orang, jelekin orang, membahas kesalahan orang kepada orang lain yang gak ada hubungan, kita tegur langsung orangnya, setuju? Jangan berani ngomong di belakang, cemen loh. Panggil orangnya, ajak duduk ngomong baik-baik. Maaf, kamu ada ngomong begini, sorry ada masalah apa ya, kita bisa selesaikan. Lebih baik tegur di depan muka. Jangan ngomong di belakang. Orang yang suka ngomongin orang di belakang, dia pun akan diomongin orang. Tabur tuai, amin. Amsal 10 ayat 12 kita lihat. Menarik sekali tentang kasih menutupi. Baca sama-sama yuk. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kata menutupi di ayat ini bahasa aslinya itu kasah, katakan kasah. Apa artinya? Kasih itu bukannya menyembunyikan kesalahan orang yang ilegal. Jadi misalnya orang melakukan tindakan kriminal terus kita tutupi, bukan gitu. Tapi kasih merupakan sikap menolak untuk membalas dendam. Kasih tidak mempermalukan, sekali lagi diulang di kata-kata ini. Kasih tidak menyimpan dendam dan tidak mempermalukan orang lain. Saya jadi ingat dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kasih membuat orang itu sudahlah, gak usah diingat-ingat salahnya orang gitu loh. Udah lewat. Seperti Tuhan juga telah mengampuni segala dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita yang banyak. Dan menutupi dosa-dosa kita. Dan tidak memperhitungkan dan tidak mempermalukan kita. Kita juga harus mengampuni orang dan melupakan kesalahan mereka. Roma 4 kita baca.
ayat yang ke-7 dan 8. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini arti kasih yang menutupi. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita, tapi Dia mengampuni kita. Dan dikatakan firman Tuhan, sejauh timur dari barat, Dia melupakan dosa kita. Dia buang dosa kita jauh-jauh. Saya mau tanya dengan jujur, berapa banyak dosa dan kesalahan kita di tempat tersembunyi yang kita ngalami Tuhan gak expose, Tuhan tidak mempermalukan dan tidak ada orang yang tahu. Yang ngalami itu angkat tangan. Saya juga angkat tangan. Katakan terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan juga tidak mempermalukan kita. Tidak memperhitungkan. Tidak mengingat-ingat. Tapi memilih untuk mengampuni dan mengubur kesalahan kita. Dan tidak mempermalukan kita. Yuk kita juga lakukan yang sama. Ingat baik, di dalam hubungan konflik pasti terjadi. Di dalam kehidupan kita bikin salah dan orang lain bikin salah. Kalau mau hidup tuh damai, punya kasih. Jangan suka mengungkit-ungkit kesalahan orang di masa lalu. Jangan memandang orang sama hari ini seperti yang kemarin. Karena orang tuh bertumbuh, orang bisa berubah. Katakan orang bisa berubah. Katakan orang terus bertumbuh. Kalau Anda pernah punya masalah sama seseorang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Jangan ngecap dia sama hari ini. Artinya Anda membatasi Tuhan yang mampu bekerja dalam hidup kita. Tuhan sanggup ngerubah orang. Tuhan sanggup kasih orang kesempatan. Seperti Saulus bisa jadi Paulus. Seperti Simon bisa jadi Petrus. Seperti Yakub bisa jadi Israel. Demikian pun kita. Bukankah kita ini orang-orang yang diberi kesempatan sama Tuhan untuk berubah? Kasih memberi kesempatan untuk orang lain pulih dan bangkit kembali. Katakan amin. Kalau pasanganmu tuh bikin salah, jangan diungkit-ungkit terus. Saya udah pernah ngomong dalam rumah tangga, dalam hubungan, jangan bawa spion. Anda kalau pacaran atau nikah sama orang, Anda terus begini. Tuh kan, lu memang begitu. Tempo hari juga lu begini. Mak bapak lu tuh begitu, lu juga begini. Aduh, diungkitnya sampai ke nenek moyang. Jangan suka ngungkit-ngungkit boroknya orang. Kalau kamu juga gak mau diungkit. Kita masing-masing punya borok. Kalau mau sembuh gak boleh dikletek. Ngerti ya? Udah biarin sembuh. Saya pernah made a deal sama suami saya. Waktu kami masih pacaran, sekolah Alkitab. Dan saya bilang gini sama dia. Saya gak mau sembunyikan apapun. Saya akan cerita semuanya sama kamu apa yang terjadi di hidup saya. Tapi satu yang saya minta, jangan pernah ungkit apa yang saya cerita hari ini. Dan saya menghargai suamiku yang terbaik ini. Dia adalah a man of commitment. Suami yang gak pernah ngungkit sedikit pun yang saya ceritakan di masa lalu. Luar biasa. Ini yang memberi kesempatan buat saya untuk bangkit dan berubah. Untuk bangkit dan menjadi Henny yang baru. Sulit untuk berubah. Ketika lingkungan kita memandang kita sama. Makanya kenapa orang perlu pindah kota, pindah negara, ganti nama, ganti wajah. Supaya dia bisa keluar dari lingkungan yang memandang dia sama. Orang-orang yang udah punya stempel cap, dia begini. Karena ketika orang mau berubah, mereka butuh kesempatan. Kalau Anda mau pasanganmu tidak perlu pergi untuk berubah. Anda harus mengampuni, mengubur kesalahan, tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Dan memberikan peluang dan kesempatan untuk dia pulih dan bangkit lagi. Amen. Saya akhiri. Yuk ambil keputusan untuk mengampuni. Kasih tidak menguliti atau memamerkan kesalahan orang lain. Kasih tidak mempermalukan, tetapi memilih untuk memaafkan dan mengubur kesalahan. Kasih tidak menyimpan dendam, tapi kasih memberi kesempatan untuk orang lain bangkit dan pulih. Yang mau melakukan firman Tuhan katakan amin. Pasangan dengan pasangan, pegang tangan, berjanjilah untuk pulih. Orang tua dengan anak,
Pegang tangan, berjanjilah untuk pulih. Teman dengan teman, dengan kasih persaudaraan. Katakan, aku mau mengampuni kamu dan memberi kesempatan untuk kamu pulih dan bangkit lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Berikan kasih-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk terus saling mengasihi. Dengan kasih yang menutupi. Kasih yang tidak menguliti kesalahan. Tapi memilih untuk memaafkan dan mengubur kesalahan. Kami berjanji untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Kami berjanji untuk tidak mempermalukan orang lain. Tapi kami mau belajar mengasihi mereka, memberi kesempatan untuk mereka berubah dan bangkit lagi. Mampukan kami oleh kasih karunia-Mu Tuhan, seperti Engkau telah memberi kesempatan untuk kami, bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami juga tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Mampukanlah oleh anugerah-Mu untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan, amen. Tuhan berkati. Happy Valentine everyone.